Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldia Nurdin, kelas akuntansi 18C NIM 1057311162618. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah yaitu akuntansi keuangan lanjutan pertama. Adapun oleh Pak Idil Rahmat Susanto, SEMAK. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang utang antar perusahaan. Yang pertama itu transfer utang antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer, yaitu melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Yang selanjutnya itu, walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya itu pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi, baik induk maupun anak, pada saat terjadi pembelian. Selanjutnya itu perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan dan kerugian konstruktif. Pada PT Induk memiliki 70% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Dan PT Anak memiliki modal 5 juta dan laba ditahan 4 juta. Dan pada tanggal 1 Januari 2017 PT Induk mempunyai obligasi 10% atau 5 tahun per 20%. Dengan ini nilai nominal 10 juta yang beredar dan premium unamortisasi 100.000 pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal yang sama, PT Anak membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950.000. Pembelian ini menghasilkan laba konstruktif sebesar 60.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Itu adalah contoh kasus, dan adapun cara penyelesaiannya itu nilai buku obligasi yang dibeli atau 10% sama dengan 1.010.000 dan harga beli yaitu 950.000. Keuntungan konstruktif yaitu 60.000 dan anak mencatat jurnal sebagai berikut yaitu investasi dalam obligasi PT Induk sebesar 950 pada kas yaitu 950.000. Jika laporan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000 yaitu 1 Januari 2017 yaitu utang obligasi pada investasi dalam obligasi PT Induk, keuntungan atas penarikan obligasi. Adapun utang obligasi yaitu 1.010.000 sedangkan investasi dalam obligasi PT Induk yaitu 950.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi yaitu 60.000. Utang obligasi PT Induk nilai buku obligasi yaitu 10.100.000, 100% obligasi yaitu 10 juta, premium 100.000 diamortisasi 5 tahun atau 20.000 per tahun. Investasi PT Anak nilai buku obligasi 1 juta, harga beli 950
dan diskon obligasi itu 50, diamortisasi 5 tahun 10 per tahun. Ayat jurnal A mengambil kewajiban obligasi 10% PT Induk serta investasi obligasi PT Anak dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi 48.000. Nilai tersebut adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar 60.000 pada pembukuan terpisah PT Induk per 31 Desember. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari materi utang antar perusahaan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi wal sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.